dan dengan Imam Abi Suja dalam urusan fikih. Karena muqaddimah hikam kita hadirkan kitab Mukhtasar Abi Suja atau Takrib. Dan kita langsung kepada muqaddimah Mukhtasarnya Imam Abi Suja yang disebut dengan kitab Takrib. Kita sudah sampai kepada kitab Zakati, tentang zakat, kitab zakat. Tajibu zakatu, wajib zakat itu fi khamsati asya. Disebutkan di sini, nanti akan kita rinci. Ada 6, kemudian ada tambahan lagi nanti yang tidak disebutkan di kitab ini. Yang jelas kita baca dulu di kitab ini 5 hal. Yang wajib kita zakati ada 5 hal, khamsatu asya. Wa iya al-mawashi, binatang ternak. Nanti akan kita bahas bukan semua binatang ternak kita zakati. Wal athman, athman itu sesuatu yang kita jadikan alat tukar untuk menilai harganya barang. Dinar sama dirham, emas perak. Disamakan dengan hal ini adalah uang. Zuru, ini adalah tanaman-tanaman yang makanan pokok. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, nanti akan kita rinci. Wathimar, buah. Buah di sini hanya buah korma dan buah anggur. Di saat sudah menjadi zabib, menjadi korma nanti. Ma'urudut tijarati, perdagangan. Ada nanti sebut rikas, nanti kita tambah. Ini saja kita baca dulu. Baru nanti kita akan sebutkan tambahan-tambahannya. Yang pertama adalah fa'ammal mawashi, adapun binatang ternak. Fatajibu zakatu, maka wajib zakat itu bi thalathati ajnas, di 3 jenis. Minha, di antaranya atau minha dari 3 jenis itu wahya al-ibilu, onta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing dengan bermacam-macam macamnya. Onta dengan bermacam-macam macamnya juga. Sapi pun dengan bermacam-macam macamnya. Wasyaraitu wujubiha, syarat kalau kita sudah punya sapi wajib mengeluarkan zakat, syaratnya itu apa? Saya di rumah saya ada 5 sapi atau 2 sapi atau 1 sapi, wajib zakat atau tidak? Nah, kalau lihat sampai di sini wajib zakat kalau kita punya sapi. Cuman kalau belum tahu syaratnya ya begitu, maka syaratnya ada. Kapan sapi kita wajib dizakati, kapan kambing kita wajib dizakati? Wasyaraitu wujubiha, syarat wajibnya menzakati binatang ternak tersebut ada sitatu asya, ada 6 hal, 6 masalah, 6 perkara. Pertama adalah al-islamu, seorang muslim. Orang muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Orang kafir nggak wajib zakat. Tapi Islam itu adil benar. Maka jika seandainya ada seorang non-muslim yang hidup di tengah komunitas kaum muslimin, tetap tidak wajib zakat. Tapi mereka wajib membayar jizyah. Nah, karena mereka menikmati juga fasilitas di negara Islam itu. Sangat tidak adil jika seorang muslim suruh bayar zakat, mereka tidak. Fasilitas mereka nikmati. Makanya ada jizyah. Cuman jizyah di dalam Islam tidak seperti upeti-upeti yang di dalam agama-agama lain yang sifatnya menindas, memeras dan sebagainya, tidak. Sebagian menerjemahkan jizyah seperti upeti. Jizyah adalah jizyah. Kewajiban bagi orang kafir
Di saat mereka bergabung hidup bersama kita karena mereka menikmati fasilitas-fasilitas, maka mereka harus punya sumbangsih dong. Jadi sangat adil di sini. Islam dengan zakatnya, seorang muslim dengan zakatnya, seorang kafir dengan jizyahnya. Cuman disuarakan oleh orang-orang di luar sana, orientalis dan orang-orang yang hatinya rusak, kurang percaya dengan Islam, menganggap jizyah ini adalah termasuk diskriminasi. Menganggap seorang non-muslim sebagai masyarakat kelas 2, sehingga mereka pun harus membayar. Ya karena mereka tidak paham. Bahkan kalau dititi dan teliti, ternyata yang namanya jizyah itu lebih ringan daripada zakat. Zakat kan yang wajib bagi yang mampu saja. Tentunya jizyah juga demikian. Cuman bedanya adalah kalau zakat tidak ada yang bisa memaafkan. Artinya nggak boleh seorang imam atau hakim atau presiden mengatakan, hei orang kaya, untuk tahun ini kamu tidak usah bayar zakat. Nggak ada. Karena zakat urusan dengan Allah. Tapi kalau jizyah masih mungkin. Seorang hakim, seorang presiden, seorang sultan bisa mengatakan, kamu orang kafir yang telah banyak jasa, maka kamu dibebaskan dari jizyah. Masih mungkin. Cuman pandangan dari luar Islam sana memang selalu memandang Islam picik karena mereka memandangnya dengan kacamata mereka. Dan karena kebodohan mereka. Jadi kami serukan kepada semua orang yang belum memulai agama Islam, maka jangan takut, Islam sangat adil. Baik untuk bayar zakat, mereka tidak wajib bayar zakat. Yang wajib zakat harus Islam, seorang muslim. Wal hurriyatu, dan harus merdeka. Sebab yang bisa memiliki adalah orang merdeka. Wal milkut tam, dan sempurna kepemilikannya. Kalau belum sempurna nggak wajib zakat. Harus barang yang akan dizakati tadi sapi atau unta miliknya dia secara utuh. Nanti akan kita rinci nanti satu demi satu. Wal haul, berputar 1 tahun. Memiliki onta, dia seorang muslim merdeka, memiliki kambing atau onta, dan milikul tam benar-benar miliknya. Kalau dia masih paruan dengan orang, misalnya bersama orang lain, enggak. Harus disempurnakan dulu, harus milikul tam. Nanti dijelaskan. Haul berputar 1 tahun. Wassaum, digembala bebas. Jadi kalau punya sapi ternak tapi tidak digembala bebas, tidak wajib zakat dari sisi ini. Tapi bisa menjaga zakat dari sisi yang lain. Dari sisi kehewanannya tidak. Sebagai masyiyah dia tidak wajib zakat. Peternak tapi biarpun jumlahnya banyak, karena apa? Bukan dikalak mubah, bukan digembala di padang bebas. Jadi syaratnya yang wajib zakat tadi adalah binatang ternak tersebut digembala di padang bebas. Maksudnya padang bebas adalah siapapun boleh masuk di situ. Jadi nggak pakai biaya di situ. Globalnya seperti itu. Amal athmanu fa syai'ani, adapun athman yang dijadikan harga untuk menilai barang ada 2 hal, adz-dzahabu wal fiddatu. Dan dahulu yang untuk menilai nilai barang harga itu ya emas dan perak. Disamakan dengan emas dan perak adalah uang, rupiah, dolar, real. Wa syaraitu wujubi zakati fiha, adapun syarat wajibnya zakat orang yang mempunyai emas dan perak atau yang serupa dengannya daripada fulus, uang, satu asya, ada 5 hal. Al-Islamu, dia harus orang muslim, wal hurriyatu, dan dia merdeka. Pemilik tam harus dimiliki dengan sempurna. Nisab harus ada batas minimalnya. Nisab adalah batas minimal. Seperti nanti dikatakan wal haul berputar 1 tahun. 1 demi 1 nanti akan dirinci oleh musannif. Wa mazuru, adapun tanaman fatajibu fiha, wajib zakat fi thalathati syara'ita. 3 syarat. Ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyuna, yang sengaja ditanam. Sengaja ditanam. Yang tiba-tiba menemukan di hamparannya
Mungkin di hutan, dia bisa menguasai hutan, di situ ada pohon yang berbuah, apakah pohon kurma dan sebagainya. Ya enggak, harus ini tanam oleh adamiyun. Jadi ada usaha dari, memang ditanam, kalau bahasa apa, di pertanian, diberdayakan, dibudidayakan. Wa yakuna qutan wattakhara. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang qut, jadi makanan pokok. Nah ini nanti kita singgung bahasanya, tanaman, hasil tanaman yang bukan makanan pokok nggak wajib zakat. Dari sisi zuru, cabai harganya, panen cabai 1 miliar fulusnya, nggak wajib zakat dari sisi ini karena dia bukan makanan pokok. Ada orang makanan pokoknya cabai? Muddakhara, dan dia bisa bertahan untuk disimpan, untuk bisa bertahan hidup setahun dan sebagainya. Ini globalnya begitu, akan kita baca nanti pada keterangan selanjutnya insyaallah rinciannya. Wa yakuna nisaban, harus sampai nisab. Nisabnya ada batas minimalnya. Wa huwa 5 awsaq, 5 wasak. La qisra 'alaiha, bersih. Enggak pakai kulit. Jadi bersihkan dari kulit 5 wasak. Kurang lebihnya adalah 720 kilo kalau itu beras, dan 1,1, 1,2 kalau itu padi. Nanti insya Allah masuk babnya. Ini gambaran kita baca di tagnya Musannaf. Wa mathimaru, adapun buah. Fatajibu zakatu, yang wajib dizakati fi syai'aini, di 2 hal. Minha tamratun nakhli, buah kurma. Wa thamratul karami, buah anggur. Nah, syaraitu wujub zakati fiha, syarat wajibnya zakat kurma dan anggur, 4 asya, 4 hal. Al-Islamu, yang punya harus orang muslim. Wal hurriyatu, merdeka. Wal milkut tami, memang dimiliki secara sempurna. Wan nisabu, dan nisab batas minimalnya. Wa ma'urudu tijarati, adapun barang dagangan. Watajibu zakatu fiha, wajib zakat bisyara'itil madhkurati fil athman, di syarat-syarat yang sudah disebutkan. Fiha, ini amma urudut tijarati, adapun barang dagangan, fatajibu, maka wajib barang dagangan tadi apa? Az-zakatu, zakat fiha, di dalam barang dagangan tersebut, bisyara'itil madhkurati, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Fil athman, di dalam pembahasan tentang athman, emas dan perak tadi, insyaallah. Nah, baru nanti rinciannya satu-satu. Faslun fi zakatul ibili, zakatil baqari, zakatil thimar, dirinci oleh musannaf insyaallah. Baik, sampai di sini muqaddimah fikih.